Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Catur Nugroho. Saya Husnul Khotimah, salah satu mahasiswi Unsia. Ini untuk mata kuliah Cyber Security Management. Nah, saya akan mempresentasikan jawaban UAS saya, yaitu bagaimana penerapan standar dan keamanan informasi di lingkungan tempat tinggal saya atau di tempat saya bekerja. Nah, untuk kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana penerapan standar dan keamanan informasi di tempat saya bekerja. Untuk landasan teorinya, saya menggunakan teori e-government di sini, yaitu pemerintahan yang sudah terlaksana di era digital atau pemerintahan dengan transformasi digital. Jadi segala sesuatunya bisa dilaksanakan secara online atau terdigitalisasi. Nah, di sini ada 4 model untuk e-government, yaitu government to customer, government to business, government to government, and government to employee. Saya mengambil model yang keempat, yaitu government to employee atau pemerintahan itu sendiri ke orang internalnya atau kepada karyawannya. Saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, jadi akan menjelaskan bagaimana penerapan standar dan keamanan informasi di Direktorat Jenderal Pajak dari sisi government to employee, yaitu bukan keluar ke wajib pajaknya tapi ke karyawan itu sendiri gitu. Nah, saya mempersempit topiknya yaitu terkait transformasi digital untuk presensi online seperti itu. Nah, awal mulanya ini adalah perkembangan presensi pegawai ya. Pada tahun 1983 itu di Direktorat Jenderal Pajak, ketika masuk dan pulang bekerja, presensinya masih menggunakan kertas manual gitu ya, daftar hadir manual, kemudian dengan tanda tangan basah menggunakan bolpen seperti itu. Nah, ini ternyata banyak kelemahannya. Kelemahannya yaitu bisa saja orangnya ini sebetulnya tidak hadir bekerja ya, tapi hanya nitip tanda tangan ke rekan kerjanya seperti itu. Karena kan kita juga ada nilai-nilai Kementerian Keuangan, salah satunya yaitu integritas. Salah satu bentuk integritas ya, kita bekerja sesuai dengan jam kerja gitu. Masuk jam 7:30, pulang jam 5 sore. Nah, dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan presensi. Nah, karena presensi yang manual ini terdapat kelemahan, yaitu bisa titip menitip tuh, maka sekitar tahun 2003 itu Direktorat Jenderal Pajak menggunakan presensi model fingerprint itu. Nah, jadi setiap pegawai jika baru masuk ke suatu kantor yang tersebar di seluruh Indonesia ya, misalnya di kantor pelayanan pajak Jakarta Setiabudi 2 gitu, ada pegawai yang baru mutasi ke situ, itu akan didaftarkan sidik jarinya, kemudian yang bersangkutan bisa absen seperti itu. Nah, sidik jari ini tentunya lebih lebih aman ketimbang presensi manual ya gitu. Karena dengan sidik jari kan tidak bisa titip menitip gitu. Nah, sidik jari setiap orang berbeda, jadi otomatis tidak bisa menitip. Nah, ini lumayan lancar ya, sampai dengan suatu ketika, namanya manusia nih, ternyata tetap terjadi kecurangan seperti itu. Jadi meskipun menggunakan mesin fingerprint, itu pernah juga terjadi kecurangan berupa seseorang ya, ada satu oknum itu menggunakan silikon palsu ya, yang didesain seperti sidik jarinya sendiri itu. Nah, silikon itu dititipkan ke orang lain supaya bisa dipresensikan. Jadi dia tidak masuk bekerja, tapi ternyata absennya muncul di sistem kita seperti itu. Nah, ini dari sisi keamanan kan ternyata fingerprint tidak seaman itu juga, masih ada celah gitu. Sampai dengan tahun 2020 awal terjadilah COVID gitu. Nah, COVID terjadi, penularannya kan lewat ini ya, interaksi
jari seperti itu. Akhirnya dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak menginstruksikan, waktu itu Direktur Jenderal Pajak menginstruksikan seluruh pegawai absennya tidak lagi menggunakan fingerprint tapi menggunakan aplikasi online seperti itu. Nah, dengan aplikasi online ini jadi tidak perlu pada saat itu kan banyak ini ya pekerjaan yang dilakukan secara WFH, work from home, karena untuk apa tuh MBB pembatasan sosial, mohon maaf. Jadi nggak perlu lagi tuh barengan fingerprintnya berebut ngantri fingerprint. Siapa tahu ada yang sudah tertular virus lalu jarinya menekan fingerprint, nah orang setelahnya jadi ketularan gitu. Akhirnya disusunlah sebuah aplikasi logbook waktu itu, tapi kita masih berbasis web. Nah, karena ini WFH ya, work from home, jadi bisa diakses di manapun pada saat orangnya kena jadwal WFH. Kita kan 1 minggu ada WFH, ada WFO atau work from office. Kalau misalnya nih saya pas WFH saya bisa absen di rumah dari tempat saya dimanapun saya berada di Jabodetabek waktu itu. Nah, ketika saya WFO itu oleh kantor saya disetting hanya bisa absen di kantor. Jadi kalau saya WFO nggak bisa saya absen di rumah, saya harus tetap datang ke kantor dan absen di kantor gitu. Namun rupanya tetap ada celah juga. Ini kan masih presensi yang tidak menggunakan deteksi wajah gitu ya. Nah, ternyata ada oknum yang menggunakan fake GPS seperti itu. Menggunakan fake GPS, absen, dia sebetulnya tetap di rumah tapi absen. Akhirnya tahun 2022 kantor pusat DJP ini meluncurkan aplikasi yang lebih canggih yang baru, yaitu absennya dengan deteksi wajah tapi sudah tidak berbasis web lagi, jadi sudah berupa aplikasi dan itu tidak bisa diretas dengan fake GPS. Ini tingkat akurasinya juga sangat tinggi ya, karena kami sudah melakukan uji coba. Absennya ini bukan dengan hanya foto tapi juga video, dan di video itu kita harus senyum, mengedipkan mata kemudian tersenyum. Nah, itu baru terdeteksi sebagai absen. Lokasinya pun tidak bisa menggunakan fake GPS. Nah, karena sudah diuji coba juga apabila menggunakan fake GPS maka aplikasi itu tidak bisa digunakan. Seperti itu. Kalaupun berhasil menggunakan fake GPS, di database sistem itu nanti akan muncul notifikasi bahwa lokasi ini palsu seperti itu. Jadi nanti dari bagian SDM atau dari HRD-nya itu bisa melakukan pemanggilan terhadap pegawai yang bersangkutan, dipanggil untuk dibina. Ini jangan seperti ini itu. Nah, sudah pernah juga diuji menggunakan laptop ya. Laptop yang sudah ada video orang mengedipkan mata dan tersenyum, ternyata tidak bisa mendeteksi. Jadi kalau dari layar ke layar tidak bisa. Jadi memang harus orangnya langsung di kantor langsung. Nah, itu merekam video mengedipkan mata dan senyum, kemudian klik presensi gitu. Nah, sejauh ini adalah presensi yang paling minim sekali ya, minim sekali terjadi penyimpangan atau pelanggaran gitu, karena sejauh ini belum ditemukan adanya kecurangan seperti itu ya. Tidak bisa menggunakan fake GPS, tidak bisa menggunakan wajah orang lain, dan tidak bisa juga menggunakan video yang sebelumnya sudah direkam di laptop atau di HP seperti itu. Cuman memang pernah terjadi ini, ternyata ada pegawai DJP yang punya kembaran seperti itu. Nah, itu ternyata bisa seperti itu. Tapi saat ini masih dalam pengembangan juga untuk nantinya bisa lebih canggih lagi aplikasi presensinya, sehingga dari sisi keamanan juga tidak lagi terjadi kecurangan seperti itu. Jadi seluruh pegawai nanti merasa
adil gitu, karena memang harus berangkat kerja jam sekian, pulang jam sekian. Jadi jangan sampai ada yang curang nggak berangkat kerja tapi udah tetap absen gitu, karena kan kalau nggak absen kan kita dipotong juga gaji dan tunjangannya seperti itu ya. Demikian bisa saya presentasikan Pak, semoga bermanfaat informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.